Baik. Ya, silakan Bu Rohayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas tolong siapkan dan pimpin doa. Nuning, tolong pimpin doanya ya. Baik Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Nuning. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, tolong segala aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia ditinggalkan dulu ya. Kemudian duduk yang rapi, nggak usah gerak-gerak lagi. Kemudian rapikan pakaiannya. Baik, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu Hartuti bisa bantu Ibu memimpin lagu? Ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Hartuti. Sama-sama. Sekretaris, Bapak Dirham, siapa hari ini yang tidak hadir mengikuti kegiatan pembelajaran? Safari Bu, lagi ke belakang WC tadi Bu. Ya izin. Oh, baiklah, berarti masuk ya, hanya izin sebentar ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali pada pelajaran sebelumnya kita belajar materi tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Apa ya Bu? Ya, siapa masih ingat? Kita belajar apa materi sebelumnya? Coba. Apa ya? Eksposisi, Bu. Itu seminggunya lagi. Yang kemarin itu kita belajar mengenai pengertian puisi. Iya, bagus. Mengenai pengertian puisi. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu puisi? Karya sastra puisi. Siapa yang berbicara? Saya Bu. Iya. Apa tadi? Tolong diulangi lagi. Apa itu puisi? Sebuah karya Namanya sastra, tidak? Bu. Iya, sebuah karya Yang sastra. bisa diimajinasikan. Iya, nanti kalau menjawab tolong sebutkan nama ya. Soalnya tidak tampil namanya di layar saya. Iya, betul sekali. Sebuah karya sastra yang bukan ungkapan perasaan dengan kata-kata indah dan anak-anak. Nah, hari ini kita masih akan mempelajari mengenai, namun dengan pembahasan yang berbeda. Kita akan membahas materi menyimpulkan makna sebuah teks puisi. Sebelumnya Ibu ingin membacakan sebuah puisi, boleh? Boleh Bu. Halo? Boleh. Boleh Bu. Siap mendengarkan. Boleh. Silahkan. Membacakan puisi ya, sebentar. Menatap dalam diri. Karya Rohayani. Hanya 5 waktu. Singkat namun sulit diingat. Ya, itu anak-anak kutipan puisinya. Jadi nanti kalian setelah mempelajari materi menyimpulkan makna puisi ini, kalian akan bisa membacakan puisi dengan bagus. Bahkan lebih bagus dari Ibu Rohayani tadi membacakan puisi. Dan bahkan lebih bagus dari pembaca puisi hebat lainnya. Karena dengan kalian memahami makna dari sebuah puisi, kalian akan bisa mengekspresikan dengan baik ketika kalian membacakan sebuah puisi. Ya, anak-anak. Dan adapun kegiatan kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasar 4.7 dengan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menganalisis makna teks puisi yang dibaca, kemudian
menyimpulkan makna teks puisi yang dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, peserta didik kalian semua melalui kegiatan pembelajaran problem-based learning mampu menganalisis dan menyimpulkan makna teks puisi yang dibaca dengan menjunjung nilai religius, teliti, dan tanggung jawab. Kemudian kegiatan pembelajarannya nanti Ibu akan menjelaskan. Setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan bagikan LKPD yang di dalamnya kalian akan menyimpulkan, menganalisis sebuah teks puisi. Kemudian penilaian pada pembelajaran ini ada penilaian sikap, Ibu akan mengamati kalian selama pembelajaran berlangsung. Dan kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu akan dilihat dari hasil kerja kalian nanti. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video di dalamnya pembacaan puisi yang berjudul Surat dari Ibu. Puisi inilah yang teksnya nanti yang akan kalian analisis dan kalian simpulkan maknanya. Oleh karena itu kalian perhatikan, kalian tanyakan apa yang berhubungan dengan menyimpulkan makna puisi ya. Ya, Bu. Nah, Ibu putarkan video, perhatikan ya anak-anak. Surat dari Ibu. Karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selama angin masih. Nah, sudah memperhatikan video tadi anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Ibu tanyakan nanti sebutkan nama ya yang menjawab. Dari video yang Ibu tampilkan tadi berisi tentang apa ya kira-kira? Surat, Siapa? Bu. Yuk. Surat. Ya, berisi tentang surat. Kemudian, adakah yang bisa menjelaskan kepada Ibu dengan rinci maksud dari puisi tersebut? Ada? Tidak paham, Bu. Tidak tahu cara menyebutkan maknanya, Bu. Oh, baik. Berarti tidak ada ya, karena tidak tahu cara menyebutkan maknanya. Apakah teman-teman yang lain bisa? Ada yang tahu cara memaknainya? Belum, Bu. Oh, belum. Baik. Kakak, kita sama-sama belajar ya. Nanti Ibu akan menjelaskan. Memang untuk memaknai sebuah puisi secara langsung itu tidak mudah. Makanya nanti kita akan memudahkannya dengan bantuan menggunakan langkah-langkah dalam menyimpulkan makna puisi. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Bu. Ya, baik. Ya, Bu. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai langkah-langkah menyimpulkan makna puisi. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Iya, Bu. Baik. Jadi anak-anak, dalam menyimpulkan makna puisi itu ada langkah-langkahnya. Namun sebelum kita masuk ke langkah-langkah, akankah lebih baik kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian makna itu? Nampak anak-anak? Ya, ternyata makna sebuah puisi itu adalah maksud atau arti yang terkandung di dalam sebuah puisi tersebut, anak-anak. Isi atau makna pada puisi itu dapat kita ketahui melalui proses pemaknaan atau perlambangan pada kata-kata yang terdapat pada puisi tersebut. Nah, ini sudah dapat kuncinya ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui makna berarti kita melalui proses pemaknaan.
dengan memaknai kata ataupun lambang-lambang yang ada di dalam puisi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah Bu, menyimpulkan makna puisi. Apa? Bu, slide-nya tidak bergerak, Bu. Tidak bergerak. Ini karena jaringan mungkin ya. Tapi suara saya apakah sampai di sana? Jelas sekali, Bu. Jelas, Bu. Iya, tapi saya sudah menggerakkannya ini sebenarnya anak-anak. Tapi karena suatu hal, yang penting suara saya terdengar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Ya, kita lanjut saja ya. Jadi, langkah-langkah menyimpulkan makna puisi itu ada 4 langkah anak-anak. Yang pertama, membaca puisi secara saksama. Yang kedua, simpulkan struktur fisik dan batin puisi. Langkah ketiga, pahami maksud kata-kata, larik, bait dalam puisi. Langkah keempat, simpulkan makna puisi. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke langkah pertama, yaitu membaca puisi secara saksama. Sebelum Ibu jelaskan, apakah sudah ada yang mengerti apa itu membaca puisi secara saksama? Ayo, siapa yang sudah tahu? Dengan Halo. serius, Bu. Halo, Bu. Dengan serius. Iya. Membaca puisi secara Membaca saksama dengan apa Pak? Apa memahami Dirham? makna, Pak. Bagus, Ya, termasuk ya. Membaca termasuk. dengan menemukan makna yang sebenarnya. Iya, bagus. Termasuk juga di dalamnya. Ada lagi yang bisa melengkapi? Membaca Iya, puisi Bu. secara saksama? Ya, silakan. Membaca dengan sungguh-sungguh, Ibu. Bagus sekali. Ini Ibu hanya mengenal suaranya Nur Pratiwi ya? Saya Tiwi, Bu. Oh iya, baik, bagus sekali. Sekarang kita cermati ya. Nah, ini dia anak-anak. Jadi, pada langkah pertama membaca puisi secara saksama itu, yaitu kegiatan di dalamnya, kita membaca puisi tersebut dengan cermat dan teliti atau sungguh-sungguh tadi boleh. Kemudian, memperhatikan setiap unsur yang ada di dalam puisi, memperhatikan kata maupun larik dan baitnya. Itu anak-anak ya, membaca puisi secara saksama, bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, Bu. Baik, kalau bisa kita lanjut ke langkah kedua. Ini masih belum bergerak ya tayangan Ibu nih? Belum, Bu. Iya, padahal saya sudah gerak-gerakkan dari tadi. Langkah kedua, setelah kita baca puisi itu secara seksama anak-anak, langkah kedua, kita simpulkan struktur fisik dan batin puisi. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum? Bagaimana kita simpulkan struktur fisik dan batin puisi itu? Kegiatan apa yang kita lakukan? Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Baik, perhatikan ya. Nah, pada langkah kedua, kegiatan kita adalah kita menyimpulkan struktur fisik dan batin puisi. Karena dengan mengetahui dan menganalisis setiap unsur fisik maupun batin puisi, itu akan memudahkan dalam menyimpulkan makna puisi. Karena di dalam struktur tersebut sudah memerinci bagian-bagian penting yang ada pada puisi. Nah, struktur fisik puisi, struktur batin puisi tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena secara mendetail karena ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bukankah begitu anak-anak? Iya, Bu. Nah, jadi Iya, Bu. hanya mengingatkan kembali kalau struktur fisik puisi itu ada majas, ada rima, kata konotasi, kata berlambang, dan penimajinasian. Kemudian struktur batin itu ada tema, amanat, perasaan penyair, dan sikap penyair terhadap pembaca. Nah, jadi di sini anak-anak setelah kita temukan majasnya, kan tuh majas kan biasanya menggunakan kata kiasan. Nah, kita pahami apa sih maksud dari majasnya. Kemudian kata konotasi, kata yang mengalami penambahan makna.
yang sudah beda dari makna dasarnya, kita pahami apa maksudnya. Dengan kita memahami apa yang ada di struktur fisik, struktur batin itu, maka akan memudahkan kita memahami makna puisi. Paham di sini anak-anak? Paham. Paham, Bu. Oke, kita Paham, lanjut Ibu. ketiga ya. Langkah ketiga anak-anak, setelah kita simpulkan struktur fisik batinnya, kita pahami lagi kata-kata larik baik dalam puisi, termasuk kata kiasan atau majas. Nah, jadi kegiatan kita di sini anak-anak adalah kita menemukan makna puisi itu dengan memahami maksud dari setiap kata yang ada pada puisi, baik pelariknya maupun perbaitnya secara keseluruhan. Jadi nanti kan di dalam puisi ada kata yang tidak bisa langsung kita tahu artinya, itu kita pahami betul-betul. Apa sih maksud dari kata ini? Seperti itu. Di langkah ini seperti itulah gambaran kegiatannya anak-anak. Bisa ya? Iya. Ya, Sabu. kita lanjut ke langkah terakhir. Langkah keempat yaitu simpulkan makna atau isi puisi. Inilah langkah terakhirnya anak-anak. Setelah kita baca, kita simpul struktur fisik batinnya, kita pahami makna katanya, terakhir kita simpulkan isi dari puisi tersebut berdasarkan hasil analisis struktur fisik batin tadi, berdasarkan makna kata yang telah kita pahami tadi. Nah, seperti ini kegiatan yang kita lakukan pada langkah keempat ini anak-anak. Jadi kita melihat kembali dari langkah-langkah sebelumnya, baru kita simpulkan. Nah, sampai di sini, sudah sampai di langkah keempat, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, berarti paham semua ya. Kalau Paham, Bu. Paham, Bu. jadi itu langkah-langkahnya anak-anak. Langkah-langkah untuk memudahkan kita menyimpulkan. Terima kasih puisi. anak-anak hebat kelas 8B, tetap semangat belajar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Sekarang lagi proses. Di dalam LKPD ini berisi sebuah teks puisi, surat dari Ibu. Kegiatan kalian adalah menganalisis dan menyimpulkan makna puisi surat dari Ibu tersebut. Nampak anak-anak? Sudah nampak belum di layarnya? LKPD-nya? Sudah nampak? Tidak nampak. Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Jaringan tidak bersahabat ya, padahal saya sudah menampilkan. Intinya seperti itu ya, di dalam LKPD itu ada tugas kalian di dalamnya menganalisis teks puisi yang berjudul menganalisis makna teks puisi yang berjudul surat dari Ibu. Setelah dianalisis disimpulkan maknanya. Paham ya anak-anak? Paham. Untuk mengerjakannya, silahkan kalian mencari informasi, mengumpulkan data yang berkaitan dengan menyimpulkan makna puisi ya. Di buku siswa itu ada anak-anak di halaman 102, dan boleh juga dari informasi lain yang paling relevan dengan materi menyimpulkan makna puisi ya. Nah, setelah kalian peroleh data, kalian gunakan data tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, yaitu untuk menganalisis dan menyimpulkan makna dari sebuah puisi yang berjudul Surat dari Ibu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu? Paham, Ibu. Terus, Pak Dirham paham nggak dengan arahan di LKPD itu seperti apa? Insya Allah paham. Kalau paham, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang ya. Gunakan langkah-langkah tadi anak-anak dalam menyimpulkan makna ya.
Silakan 10 menit dari sekarang. Baik, sudah sampai waktunya, sudah habis, sudah siap ya semuanya? Ya Bu, sebentar Sudah, Bu. Bu. Baik, yang sudah silahkan dikumpulkan. Iya, ini di tangan Ibu sudah ada hasil kerja kalian. Ibu buka dulu ya. Ini bagus. Punya Pak Dirham bagus. Bu Pratiwi bagus. Jadi iya. Jadi anak-anak, dari hasil kerja kalian Ibu lihat ini ternyata kalian sudah bisa ya menyimpulkan makna puisi dengan menggunakan langkah-langkah yang ada. Alhamdulillah ya. Cuma ada beberapa yang belum sempurna, mungkin karena kurang teliti, nanti kita perbaiki lagi ya. Baik Bu. Iya. Nah, tolong perhatikan anak-anak. Jadi, dalam menyimpulkan makna dari sebuah puisi itu anak-anak, untuk memudahkannya adalah kita menyimpulkannya dengan menggunakan langkah-langkah menyimpulkan makna puisi. Ada berapa tadi anak-anak langkah-langkah menyimpulkan makna puisi? Ada berapa? Bagus, ada 4. Yang pertama membaca puisi secara Seksama. bagus. Yang kedua menyimpulkan struktur Fisik dan batin puisi Bu. bagus. Yang ketiga apalagi? Memaknai Pahami maksud kata-kata larik dalam bait puisi. bagus sekali Wida. Yang keempat adalah menyimpulkan makna puisi dari hasil analisis struktur dan makna kata dalam puisi. Nah, anak-anak luar biasa sekali untuk kelas ini hari ini ya, luar biasa aktifnya, luar biasa antusiasnya, seriusnya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelas ini hari ini. Pertahankan. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini pada dasarnya kalian semua alhamdulillah baik semua, aktif semua. Hanya ada beberapa yang masih kurang, ke depannya semoga bisa lebih baik lagi ya, lebih semangat lagi belajarnya. Nah, anak-anak kalau dari Ibu bagaimana ya? Apakah ada yang kurang? Mungkin Ibu menjelaskan terlalu cepat atau bagaimana anak-anak? Halo? Sudah Bu, bagus sekali Bu, mantap. Alhamdulillah kalau begitu. Nur Pratiwi, Ya Bu. bisa diulangi lagi apa saja tadi langkah menyimpulkan makna puisi? 1. Membaca dengan seksama. Bagus. Kemudian yang kedua itu Menyimpulkan. Oh ya, menyimpulkan unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Bagus. Terus yang ketiga, saya lupa Bu, apa Yang ya? ketiga itu memaknai Memaknai struktur, memaknai kata. Apa ya Bu? dalam Lupa ya. kata larik bait dalam puisi. Bagus. Oh ya, memaknai larik Bu. Iya. Menjelaskan struktur puisi secara detail Bu. Iya, Apa ya, Bu? bagus. Iya, yang pertama itu membaca secara seksama, yang kedua menyimpulkan struktur fisik dan batin puisi, yang ketiga memaknai kata larik bait dalam puisi, dan yang keempat menyimpulkan makna dalam Puisi. puisi. Hebat. Nah, anak, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai memilah unsur pembangun puisi. Nanti dipelajari di rumah ya untuk pertemuan berikutnya. Ya Bu. Baik, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya anak-anak. Sampai jumpa Ibu. Boleh istirahat ya. Ya. Luar biasa, keren sekali ya Bu Rohayani atas penampilannya. Baik, kita persilahkan kepada Bu Retno untuk memberikan masukan kepada Bu Rohayani. Ya,
Sepakat saya dengan Bu Siska. Bu Rohayati keren banget ya. Saya mengamati tadi walaupun sempat hilang ya pada di awal, aduh. Kalau dari posisi kelas itu memang wifi kurang mendukung. Ini saya sudah lari ke lab sehingga jaringannya sangat mantap. Nah, tadi saya sempat mendengar di awal-awal tadi bagian pendahuluan. Clear sekali pada bagian pendahuluannya, benar-benar mantap ya. Diberikan dengan sangat menarik dan jelas ya, orientasi, persepsi, motivasi, pengacuan pun sangat lengkap dan detail sekali ya. Ya. Itu pada bagian pendahuluan. Kemudian saya lihat juga PPT-nya menarik ya, Bu Rohayati ya. PPT-nya menarik dengan gambar-gambar dan paduan warna yang insya Allah siswa suka. Kemudian video materi juga disesuaikan dengan usia mereka. Artinya kemudian pembacaan video puisi tadi dicari pembaca puisi yang di kalangan siswa yang sebaya dengan mereka, sehingga ini juga pas sekali. Sehingga kalau kita menggunakan video yang tidak tepat, puisi itu harusnya di usia remaja, pembacanya di remaja begitu, tapi dicarilah contoh mereka yang sudah sangat pakar, walaupun maunya sebagai model, tapi mungkin tidak selevel dengan mereka, sehingga siswa akan mendapatkan contoh yang terlalu tinggi begitu ya, sehingga akan menimbulkan rasa kurang percaya diri yang menghantui mereka sehingga tidak optimal gitu ya. Tapi tadi contoh video pembacaan puisi pun dicari dari kalangan siswa juga. Kemudian pada saat menjelaskan yang saya maksud, jadi ada menjelaskan pun kita bisa interaksi ya. Jadi pelibatan siswa untuk diajak berbicara, untuk diajak berkomunikasi itu sangat terasa dilakukan oleh Bu Rohayati ya. Sehingga siswa merasa terlibat di situ, itu peluang siswa untuk ngobrol sendiri, main HP sendiri itu sangat kecil ya kalau seperti itu. Mereka kan satu persatu pasti dilihat Bu Rohayati, kemudian diberi pertanyaan begitu ya, sehingga mereka akan berusaha untuk fokus begitu ya. Kemudian pembahasan penguasaan materi juga bagus. Bu Rohayati sangat menguasai materi. Kemudian pembahasan tugas ini yang perlu menjadi saya sampaikan ke Bu Rohayati. Pada saat menyampaikan pada saat Bu Rohayati menjelaskan tugas yang diberikan kemudian dikomentari oleh guru, itu sebaiknya pembahasan tugas itu dilakukan secara di depan kelas, jadi kekurangan kelebihannya di mana itu disampaikan gitu ya. Tapi bukan sekadar diberi penguatan ini benar atau salah. Jadi kalau salah, salahnya di mana, kalau benar, benarnya di mana. Itu sedikit catatan saya ya untuk Bu Rohayati seperti itu. Kemudian berikutnya penyimpulan sudah sangat baik, bahkan ada refleksi ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan alergi dengan adanya kritik saran dari siswa. Kalau perlu itu sekiranya Bapak Ibu merasa memang ada yang kurang optimal, sampaikan saja. Ibu jelas nggak ya tadi ngomongnya, terlalu cepat nggak ya Ibu ngomongnya, seperti itu bagus yang seperti itu. Oke, ya itu masukan dari saya Bu Siska, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu. Nah, ya apa yang disampaikan Bu Retno saya juga sangat sepakat ya Bu Rohayani. Jadi tadi video yang ditampilkan itu sesuai, bagus sekali, PPT-nya juga menarik. Kemudian Bu Rohayani juga memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi ya, menanggapi terkait dengan materi dan sebagainya. Jadi catatan saya ini banyak positifnya kok Bu Rohayani. Dan tadi juga sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ini pada penampilan Bu Rohayani, meskipun hanya judulnya saja ya Bu ya, hanya di depan saja. Guru memberikan guru menjadi model sendiri gitu ya, dengan karya yang diciptakan sendiri. Nah ini luar biasa sekali ya. Tapi ini Bu, tadi terkesan ada yang tidak sinkron gitu. Nah terkesan tidak sinkronnya itu
pada skenario pembelajaran, nah tadi kan di skenario kan pembelajaran daring gitu ya, karena adalah dalam tampilan PPT yang tidak bergerak, kemudian Ibu menyampaikan dengan alasan mungkin ini faktor jaringan. Nah, faktor jaringan sebetulnya itu bisa diulang lagi gitu. Jadi pada salin dia yang akan ditayangkan, nah itu bisa diklik pada sisi yang kiri itu. Nah, itu bisa diklik supaya nanti bisa muncul gitu ya. Nah, Oh iya, Bu. iya, sementara pada tadi pengumpulan tugas, nah ini terkesan terdesain luring gitu ya. Jadi silakan ya, sudah selesai bisa dikumpulkan. Terus kan ini sudah sampai di tangan saya ya, karyanya si ABC. Bagus. Nah, itu jadi ini ya kesan tidak sinkron antara pembelajaran daring atau luring ini gitu ya. Saya terbawa-bawa ke PPL-nya, Bu. Iya. Oke, itu saja Bu Rayani masukan dari saya karena Ya, semua yang Bu. disampaikan Bu tadi saya juga sangat sepakat, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Baik, Terima kasih ya, Bu. ya, sama-sama Bu Rohayani. Nah, sekarang yang memberi masukan dari observer teman sejawat Bu Nur Hayati. Iya. Terima Ya, kasih, silakan Bu. Bu Hayati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bu Rohayani sudah bagus, keren. Ya, Bu. Setiap sintaknya juga sesuai, tidak ada yang salah gitu. Semuanya disampaikan. Tadi mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, saya checklist di sini semuanya saling bertanya ketika menjelaskan materi, ada komunikasi antara siswa dan guru, itu sangat bagus. Kemudian, tetapi yang tadi saya setuju dengan Bu Diska tadi di penutup penganulan LKPD, kalau di awal tadi Pak Sapari memberi waktu 20 menit gitu. Nah, kalau Bu Rohayani tadi tidak memberikan waktu. Jadi mungkin penempatannya kesalahannya di situ, Bu. Jadi langsung aja Ibu bilang sudah kumpulkan. Nah, itu juga tadi saya sepakat dengan Bu Diska, itu di situ terlalu cepat waktunya. Hanya itu saja, Bu. Sisanya keseluruhan bagus, mantap, keren. Semangat Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kita semua. Ya, terima kasih Bu Nurhayati atas apresiasinya ya terhadap Bu Rohayani. Baik, ini saya cukupkan dulu rekaman untuk Bu Rohayani. Baik, Bu.